kaitannya dengan paradigm shift. Oke, udah siap? Stella? Siap. Oke, lanjut. Saya dengerin aja. Siap. Tapi sebelumnya rekan-rekan kita di sini semua sudah vaksin dan kita sudah rutin antigen ya setiap minggu. Jadi gimana kalau kita lepas aja? Boleh. Oke. Ya prokes itu kita tetap Prokes, jaga iya, ya. iya. Oke. Nah, biar kelihatan tuh Helena. Khawatir nggak kelihatan cantiknya nanti kalau pakai masker. Iya, betul. Kalau saya mungkin udah pada sering lihat ya, kalau ada Zoom learning gitu ya. Kalau Sela nih yang jarang sekali kelihatan nih, kayak juga rekan-rekan suka sembunyi kan suka orang sembunyi. technical ya. Di belakang. Jadi Supporting. kayaknya dari dulu juga mungkin nggak terlalu ini ya Sela ya, sosialnya mungkin nggak terlalu gimana, atau karena backgroundnya ini kan Sela fisika ya. Betul, fisika satunya. Mungkin boleh diceritain juga biar rekan-rekan semua kenal nih sama Sela. Selamat pagi teman-teman, salam semuanya untuk Insan Jamkrindo dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Sela Sakyananda. Saya bekerja di Jamkrindo sudah 4 tahun, tepatnya di Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis. Sebelumnya saya merupakan fresh graduate dari lulusan Unpad jurusan Fisika. Sebelumnya kan berarti sama sekali tidak ada correlated terkait bisnis. Tapi saya bisa di sini sampai 4 tahun, seperti itu. Wow, keren ya. Fisika loh ini. Pertanyaannya kenapa dia dipilih untuk ikut podcast? Kalau menurut kamu kenapa? ada pemikiran nggak sebelum hari ini podcast gitu? Kenapa saya ya? Mungkin karena saya ada sesuatu yang ingin di-sharing ke teman-teman semuanya terkait perjalanan karir saya di Jamkrindo. Karena saya ingin sharing ya. Iya betul, Pak. Itu kalimat alam bawah sadar. Itu nanti bisa saya note itu ya. Tolong diingatkan ya, gitu. Jadi rekan-rekan kalau nonton podcast sebelumnya ini ada istilah law of attraction. Okay. Jadi memang Sela itu pengen banget sharing ya ke generasi muda, milenial yang ada di Jamkrindo supaya dengan nilai-nilai akhlak. Betul sekali. Tentunya gimana perilaku kita sehari-hari itu terinternalisasi nilai-nilai akhlak juga, ada law of attraction untuk membagikan gitu. Makanya kenapa bisa sekarang hadir di podcast. Kami ya divisi MSDM gitu, kami tahu bahwa Sela ini diterima di university di UK ya. Iya betul. Tapi bukan cuma itu aja, Sela itu diterima di 3 university. Coba. Itu kenapa tuh bisa begitu? Kita aja mungkin 1 university di UK itu udah empot-empotan kali ya. Ini 3 loh, coba deh. Mimpinya dari awal apa sih? Maksudnya kok bisa tiba-tiba, dan kita semua sebelumnya nggak ngerti Sela itu maunya apa. Tapi kok organisasi ini bisa-bisanya milih Sela gitu untuk studi di UK, gitu. Bisa-bisanya gitu. Padahal saya nggak kenal Sela secara pribadi. Maksudnya secara pribadi itu Sela itu yang ini nggak kenal. Padahal nggak terlalu menonjol dan nggak kelihatan gitu Pak ya di organisasi ini tuh. Nah saya tuh pengen menggali Sela-Sela yang lain ya, di samping kemarin yang juga generasi milenial sebelumnya juga sudah ada yang sekarang udah sedang studi di Boston. Karena prinsipnya sekali lagi building people, building future untuk semuanya gitu. Nah itu loh, ceritain loh gunung esnya Sela kok selama 4 tahun gak kelihatan, tiba-tiba duar gitu loh. Kaget gitu loh beneran. Tiba-tiba mau berangkat. Kalau Helena, Chandra gitu kan gak heran, tapi ini orang di bawah meja kok tiba-tiba sekarang on the stage gitu kan gitu. Coba Sel bisa Mungkin, di sharing nah saya sharing dari awal pertama kali ya Pak. Jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan kalau saya ini backgroundnya merupakan fisika. Saya kerja di bagian divisi TAB, di mana itu merupakan supporting department. Jadi dia memang tidak show up di depan banyak orang, tapi kita kerja di belakang, supporting bisnis. Dan juga saya tuh punya moto Pak, going above and beyond, performance will change the threat into challenge. Karena dengan begitu saya bisa memiliki kesempatan. Kamu nemukan itu dari mana? Saya nemuin itu tadi yang bahasa Inggris tadi itu. Going above and beyond performance. Iya. Karena nemukannya bagaimana kok bisa dapat gitu? Jadi menurut kan kamu saya baru 4 tahun kok bisa betul, nemukan Pak. Itu.
Saya belajar dari teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kita hanya bekerja sesuai porsinya, kalau kita hanya melakukan sesuai yang tanggung jawab kita saja tanpa memberikan lebih, itu hanya biasa saja, tidak memberikan impact kepada teman-teman atau rekan-rekan kita. Iya. Extra Jadi yang ordinary. di-sharing oleh Sheila sudah 2. Saya ingin memberi. Itu catatan hostnya jangan lupa. Iya. Yang kedua Wih, ini. Mbak. Catatan kedua. Going above and beyond performance ya. Iya. Tolong hostnya dicatat ya. itu hadiah. Oke, biasanya orang itu kan punya optimisme kalau kenal atau dekat gitu ya. Iya, Pak. Itu nggak dipungkiri lah, dan itu benar sih dan baik adanya. Tapi kamu, saya nggak kenal kamu, kepala SDM juga nggak kenal. Kenapa sih kamu kok optimis? Kan beasiswa ke luar negeri juga dalam konteks investasi itu kan juga relatif tinggi ya. Betul, Pak. Kok kamu yakin sih dapat beasiswa gitu, dan saya mau gitu. Dan saya juga nggak ngerti kok saya juga mau gitu. Kenapa Sheila? Coba kamu bisa sharingkan ya. Jadi kalau saya cerita nih ya Pak, saya sejak SD itu memang sudah punya keinginan untuk belajar, untuk terus belajar hingga sampai di detik ini. Saya sering melakukan. Berarti statementnya Helena benar tuh, bahwa willingness to learn ya. Iya. Saya suka menulis Pak, wishlist, harapan-harapan yang harus saya capai. Jadi pada saat saya menulis itu, saya sudah men-set diri saya melakukan proses untuk mencoret, mencentang satu persatu wishlist yang sudah saya tulis, seperti itu Pak. Kalau di podcast sebelumnya ini konteksnya the law of attraction, Iya. Helena. Betul. Jadi satu-satu. Padahal dia mungkin nggak ngelihat podcast kita ya. Lihat Pak, lihat Pak. Oke. Lihat Pak. Jadi kalau misalnya saya sudah menulis beberapa wishlist, otomatis saya udah punya tata cara bagaimana saya memperoleh hal itu, bagaimana saya cara mendapatkannya, yaitu saya terus berusaha memberikan yang terbaik dan juga terus memberikan efek yang positif bagi sekitar, sehingga saya bisa punya kesempatan untuk meraih hal tersebut gitu Pak. Jadi ada kebanggaan diri saya Pak kalau misalnya saya bisa mencapai satu persatu wishlist yang sudah saya susun. Enggak, tapi alurnya bisa optimis gitu loh. Kan kamu juga tahu biaya ke luar negeri berapa gitu. Iya Pak, betul. Itu memang belum biaya. kejawab tuh. Kok bisa optimis? Kepala SDM Kamu kok yakin gitu? Dari mana keyakinan kamu itu? Karena saya punya perilaku yang ingin menjadi Pak. Jadi kalau misalnya saat ini orang kan mungkin berpikir dengan saya dapat beasiswa saya akan punya A, saya akan punya B, saya akan punya C. Kalau saya prinsipnya, saya dengan mendapatkan program beasiswa itu saya akan sampaikan ke SDM kalau saya bisa menjadi orang yang lebih berilmu, saya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Gitu Pak. Gitu Helena. Ini sekali lagi dalam konteks podcast sebelumnya kita sebut the law of attraction itu betul-betul happening ya. Iya, betul. Dan ini dari kamu kecil ya kayaknya ya? Saya sudah menanamkan memang dari SD, dari TK.